بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan tajuk ataupun dijadikan tema, dijadikan judul oleh beliau Dr. Aid Al-Qarni. Hari ini kita akan sambung di muka surat 451. Perkara kedua tentang permasalahan yang berhubungan dengan ujian. Sukacita saya mengulang untuk kita membiasakan berpikiran yang positif, untuk kita membiasakan husnuzon, dan untuk kita membiasakan mengartikan sesuatu dari sudut kebaikannya, bukan dari sudut keburukannya. Karena setiap kejadian itu ada baiknya, juga ada buruknya. Yang maha baik hanyalah Allah. Atas kehendak Allah Ta'ala yang dikembalikan oleh hamba kepada Allah, akan menemukan kebaikan-kebaikan Allah di sebalik kehendak-kehendaknya. Akan menemukan kebaikan-kebaikan Allah di sebalik qada dan qadarnya. Juga akan menemukan kebaikan-kebaikan dari Allah di sebalik ujiannya. Yang pertama telah pun kita pelajari pada minggu lepas, sekarang yang kedua. Di antara pelajaran yang dapat diambil daripada ujian ini yaitu membersihkan orang-orang yang komitmen di barisan Islam. Supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang menghina orang-orang soleh dengan beberapa tindakan jahat, dan para da'i, para penuntut ilmu, para ulama, dan orang-orang yang mencintai orang-orang soleh. Sebagai pengantar penggal yang pertama, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa Allah tahu tidak perlu diberitahu. Karena Allah mengetahui dengan kesempurnaan ilmunya. Dalam ayat kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah maha tahu yang sebelum dan yang akan datang. Bermakna Allah maha tahu tidak perlu diberitahu. Hanya secara syariatnya supaya dapat diterima
oleh orang-orang awam, itu Allah Ta'ala menjelaskan tentang ujian adalah supaya dapat beda antara orang baik dengan orang jahat, antara orang solih dengan orang yang bermaksiat. Namun hakikatnya Allah Ta'ala tahu ya, siapa mereka yang maksiat dan siapa mereka yang taat. Perputaran akan selalu terjadi kepada manusia, kadang baik, kadang jahat. Bukan orang lain. Kembali kepada diri kita masing-masing. Kadang taat, kadang maksiat. Hanya bedanya peratus taat lebih besar ataupun peratus maksiat lebih besar. Atau yang kedua, taatnya itu disertai dengan keikhlasan ataupun tidak disertai dengan keikhlasan. Atau maksiatnya itu dengan kesengajaan ataupun tidak disengajakan. Ini semua menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memang manusia itu berubah-ubah, kadang taat, kadang maksiat. Sekali lagi bukan orang lain, diri kita sendiri. Hanya bedanya maksiatnya itu direncanakan, disengajakan, ataupun tidak disengajakan. Apakah ada maksiat yang tidak disengajakan? Ada, karena Allah Ta'ala menghendaki. Ya. Sebagaimana seseorang itu harus marah ketika terjadi sesuatu yang tidak selari dengan syariat. Sedangkan marah itu sendiri sifat yang harus dihindari. Maka ketika dia marah, kemudian terikut emosi dan hawa nafsunya, setelah itu dia sadar, kemudian dia istighfar. Bermakna marahnya dia di luar kesadarannya, dan marahnya dia itu bukan disengajakan. Keadaan yang menyebabkan dia sedemikian. Baru minggu lepas itu ada suami istri datang ke rumah. Datang ke rumah selepas sholat subuh, suami marah karena handphone punya pasang. Ya, karena handphone punya pasang, handphonenya istri dibuka oleh suami, ada yang mencurigakan. Selepas itu suami naik darah, naik angin, melafazkan talak. Ya, melafazkan talak selepas sholat subuh. Dan istri dalam kondisi dan keadaan datang bulan ketika itu. Selepas terlafazkan, dia menyesal. Kemudian mencari solusi ataupun mencari jalan penyelesaian, datanglah berdua, ya kemudian saya jelaskan. Sekadar sebagai pendekatan saya bahwa ada maksiat itu tidak disengajakan. Dan itu pasti Allah Ta'ala tahu. Ya. Yang tidak disengajakan inilah yang insya Allah mudah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada pokok pembahasannya, Allah Maha Tahu, tidak perlu diberitahu. Sedangkan Allah menurunkan ujian supaya empunya punya diri merasai dan mengetahui bahwa benarkah aku mengaku sebagai orang yang beriman, betul-betul beriman? Benarkah aku sebagai orang yang bertakwa, betul-betul bertakwa? Harus dibuktikan takwa dan imannya bagaimana menghadapi ujian yang Allah hadapkan kepadanya. Selanjutnya, pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui orang-orang yang menginginkan kekejian tersebar di kalangan kaum yang beriman. Artinya muslimin dan muslimah usaha amar ma'ruf ada, usaha amar mungkar, bukan amar ma'ruf, lawan dari amar ma'ruf, amar mungkar. Usaha
menyuruh kejahatan juga ada, mengajak kepada kejahatan maksudnya. Usaha mengajak kepada kebaikan juga ada. Muslimin dan muslimah, suasana lingkungan yang dipengaruhi dengan kepemimpinan pun juga dipengaruhi dengan masyarakat ataupun persekitaran. Manusia ingin ya untuk mendapatkan hiburan di sebalik urusan-urusannya. Kemudian hiburan dari yang diinginkan itu ada hiburan yang boleh menyuburkan imannya, menambahkan pahala dan ganjaran, menambahkan dekatnya dengan Allah dan juga Rasulnya. Tapi ada hiburan yang sebaliknya. Hiburan yang menjauhkan hamba dari Allah dan menyebabkan hamba menderhaka kepada Allah. Nah, hiburan-hiburan ini ya, contohnya sama-sama telinga mendengar nyanyian, lagu. Ketika mendengar lagunya adalah lagu solawat. Sudah tentu dalam lagu solawat itu ia mendengar, ia merasakan, boleh menyuburkan imannya, pun juga boleh menambah ganjaran dan juga pahala. Nah, masyarakat ingin untuk mendapatkan hiburan dalam hidupnya. Kemudian bersaing. Penyanyi pop dengan penyanyi solawat. Minta maaf saya menggunakan bahasa penyanyi. Nasyid dengan lagu-lagu barat. Mana yang lebih kuat dan mana yang lebih indah dipersembahkan. Harus bersaing. Maka kita juga memberi dukungan dan memberikan sokongan ya, baik kepada grup Rabbani, Raihan, yang nasyidnya boleh memberi hiburan, pun juga boleh menambah keyakinan, juga boleh memberi nasihat, yang dari situ banyak manfaat diperolehi oleh pendengar ataupun oleh yang menikmatinya. Itu baru dari satu sisi tentang hiburan. Begitu juga dari sisi ekonomi ataupun pendapatan. Apabila pendapatan diperolehi dari jalan yang haram, karena peluang diberikan oleh orang yang mempunyai bisnis dalam sumber perniagaan yang haram, harus juga ada peluang yang diberikan oleh orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, membuka ruang pekerjaan ataupun bisnis atau perniagaan, yang perniagaan itu di atas dasar sumber yang halal dan nantinya juga akan membuahkan rezeki yang halal pula. Nah, kedua-duanya ini bersaing, yang berbuat baik dan mengajak orang berbuat baik, atau yang jahat dan mengajak orang berbuat jahat. Sehingga tarik-menarik, siapa yang kuat, maka dia yang akan menang. Dan minta maaf, jangan ke orang lain, terhadap diri kita masing-masing. Tarik-menarik antara bisikan kebaikan dengan kejahatan. Saat kebaikan menguasai, maka kebaikanlah yang dilakukan. Tapi sebaliknya saat keburukan yang lebih menguasai, maka keburukan itu yang akan dikerjakan ataupun yang dilakukan. Bagaimanapun juga sememangnya Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Tahu, ya, dijadikan dunia oleh Allah berkompetisi. Semoga kita adalah orang yang berkompetisi dalam amar ma'ruf nahi mungkar, bukan kompetisi di dalam amar mungkar dan nahi ma'ruf. Artinya mengajak kepada kemungkaran ataupun meninggalkan kebaikan. Bukan itu. Kita berperan untuk mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan kepada yang dilarang. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu
lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar kabar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Surah An-Nur ayat yang ke-19. Sebagaimana telah dijelaskan sebentar tadi, usaha dari orang-orang jahat untuk mengajak orang berbuat jahat itu ada. Begitu juga usaha orang baik untuk mengajak orang lain baik. Strategi harus diatur, ya. Cara juga harus diatur, pendekatan juga harus diatur, sehingga saya teringat tentang peribahasa Arab, al-haqqu bila nizamin yaghlibul batili bin nizam. Kebaikan yang tidak tersusun rapi boleh dikalahkan dengan kejahatan yang tersusun rapi. Ya. Maka muslimin dan muslimah, ya, orang ikhlas lillahi ta'ala itu baik. Tapi di sebalik ikhlasnya itu harus ada rencana. Di sebalik ikhlasnya itu harus ada tahapan-tahapannya. Ya. Karena ikhlas hanya pada lisan, tidak disertai dengan ketulusan di hatinya, dan tidak disertai dengan tindakan yang direncana, berarti ia ikhlasnya kepada Allah tidak terbukti dalam perjalanan hidupnya. Nah, ikhlas yang dibuktikan dalam perjalanan hidupnya adalah selalu semangat, selalu optimis, selalu merencana yang baik, dan diserahkan rencana itu kepada Allah, karena dialah Allah yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu yang kita rencanakan. Selanjutnya yang ketiga, di antara rahasia daripada ujian dan cobaan yang diturunkan Allah ke permukaan bumi ini, yaitu penghapusan berbagai kesalahan dan dosa yang menempel pada diri orang-orang pilihan, dan yang tidak dapat diterima oleh orang-orang baik, sehingga Allah akan menggugurkan hingga ke akar-akar. Muslimin dan muslimah, dalam membaca, saya itu terus terlintas orang yang bepergian mengendarai mobil ataupun kereta. Kemudian turunlah hujan. Ya. Selebat-lebatnya, kereta yang kotor terkena air hujan, walaupun tidak bersih sepenuhnya, akan tetapi bisa membersihkan luarannya. Bisa membersihkan luarannya. Cara dari cara Allah Ta'ala mengampuni dosa, tidak hanya satu-satunya orang itu beristighfar. Maka ulama menyebutkan istighfar itu bermacam-macam sesuai dengan kedudukan hamba didudukkan oleh Allah. Istighfarnya guru adalah mengajar. Istighfarnya pedagang adalah berniaga. Istighfarnya petani adalah bertani. Artinya istighfarnya guru mengajar adalah ketika dia mengajar, lillahi ta'ala dia mengajar, maka itulah kafarah baginya dalam mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang bekerja, pekerjaannya itulah istighfarnya. Catatan, pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal, yang pekerjaan itu dapat membuahkan rizki yang halal dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Begitu juga dalam kesibukan-kesibukan yang lain. Karena apabila ditukar, ya, istighfarnya guru adalah astaghfirullahalazim, di atas sajadahnya dia tidak menjadi mengajar. Istighfarnya seorang pekerja, kemudian istighfar astaghfirullahalazim di masjid saja, tentu dia tidak jadi bekerja. Maka istighfarnya mereka sesuai dengan keadaan mereka, dilakukan dengan sebaik-baiknya, akan membuahkan pengampunan dari Allah Ta'ala atas kesilapan yang dilakukan olehnya. Yang kedua, ya, merujuk kepada ayat ini, Allah berkenan memaafkan walaupun empunya punya diri itu tidak, ya,
minta maaf, tapi Allah Ta'ala berkenan memaafkan. Maka Allah Ta'ala menurunkan ujian kepada orang itu, dan orang itu sabar dalam menghadapi ujian. Sabarnya itulah membuahkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang berdosa dan perasaan dia berdosa, tapi masih malas istighfar dan minta ampun kepada Allahnya. Saya ulang, orang buat salah dan dia perasaan dia itu buat salah, tapi dia tidak segera untuk istighfar dan segera untuk minta keampunan. Nah, Allah Ta'ala Maha tahu. Ini orang ingin baik, tapi dia punya dosa. Coba perhatikan. Orang itu ingin baik, tapi dia punya dosa. Dari sekian yang ikut pengajian, sudah pasti semua ingin baik. Ya, semua ingin baik. Kemudian siapa yang tidak punya dosa? Kita ingin baik, tapi kita punya dosa. Keinginan kita untuk baik itu kadang-kadang waktu untuk istighfarnya tidak banyak. Khususnya yang sudah ikut thariqah, istighfarnya maghrib, setengah, subuh yang sampai 100. Lepas itu, selain itu, isya dan lain-lain adalah hanya 3 kali. Ia ingin baik, tapi ia punya dosa. Allah Ta'ala tahu. Maka Allah turunkan ujian. Yang ujian itu Allah akan ampuni dosanya karena dia ingin buat baik dan dosanya dimaafkan oleh Allah supaya dosa tidak menghalang ia untuk menjadi orang yang baik. Di bawahnya, kita memohon kepada Allah supaya menjadikan orang-orang yang apabila berbuat dosa meminta ampun. Apabila dianugerah bersyukur. Apabila diuji bersabar. Karena ini adalah derajat dan tingkatan orang-orang yang jujur. Insya Allah ini selalu kita nasihatkan dalam diri kita. Syukur, sabar, redha. Ya. Syukur, sabar, redha. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat, orang yang sabar atas ujian, orang yang redha atas ketentuan dan keputusan, pasti hidupnya akan diberikan dan dinaungi oleh Allah Ta'ala dengan ketenangan. Jalan syukurnya itu membuat mau bersyukur dan terima kasih. Sabarnya dari Allah. Jalan redhonya juga membuahkan keampunan dari Allah. Titik ataupun natijahnya, kesudahannya, keinginan kita yang paling tinggi adalah dirahmati dan diampuni. Ini yang selalu saya ulang. Dalam sholat itu minimal kita doa Allahumma ghfirli warhamni. Mendoakan orang mati juga Allahumma ghfirlahu warhamhu atau Allahumma ghfirlaha warhamha. Dirahmati dan diampuni. Syukur terhadap nikmat, sabar terhadap ujian, redha terhadap keputusan atau ketentuan, insya Allah membuahkan pengampunan dari Allah Ta'ala. Selanjutnya, para sahabat berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bersualah dengan Rasulullah. Niscaya beliau akan memberikan kabar gembira, yakni surga kepadamu terhadap musibah dan ujian yang menimpa. Lalu beliau menjawab, Allah lah tempat meminta pertolongan. Titik. Muslimin dan muslimah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan manusia itu minta ganti. Ya, minta ganti. Saya buatkan contoh anak kecil. Anak kecil menangis karena mainannya pecah atau mainannya hilang. Keinginan anak kecil ketika didekati oleh orang tuanya dan ditanya kenapa kamu menangis, kemudian dia menjawab mainan saya hilang, mainan saya rusak. Keinginan di hatinya adalah ingin mendapatkan ganti mainan yang baru. Muslimin dan muslimah, ini peringkat awam. Ingin mendapat ganti. Begitulah orang-orang awam.
Ya. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit umpama, ingin mendapat ganti dari sakit itu adalah sehat. Diuji oleh Allah Ta'ala dengan rugi, ingin mendapat ganti rugi dengan keuntungan, dan lain-lain lagi. Tapi ada peringkat yang di atasnya. Diuji bukan ingin ganti, tapi diuji adalah ingin untuk didekati. Artinya didekati itu adalah punya kedudukan yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Muslimin dan muslimah. Satu contoh lagi. Puan-puan punya 4 orang anak. Dari 4 ini ada yang paling dekat di hati puan-puan. Walaupun tidak diucapkan. Dari 4 ini juga ada yang paling jauh di hati puan-puan. Tapi tidak dikatakan. Secara fisik, secara lahiriah, kita mengatakan sama. Tapi secara hakikatnya, di hati orang tua itu ada siapa di antara 4 yang paling dekat, dan siapa di antara 4 yang paling jauh. Ya. Yang paling dekat, ada perkara ataupun ada keinginan yang terbayang itu adalah yang paling dekat. Andaikan minta tolong, ya yang paling dekat di hatinya. Sehingga anak yang lain itu tertunggu-tunggu. Bila mak suruh saya, selalu apa saja yang disuruh mak. Bila mak panggil saya, selalu apa saja yang dipanggil oleh mak. Pada satu masa puan-puan panggil anak yang puan-puan rasa jauh di hati itu tadi. Tapi dia ingin untuk dekat dengan orang tuanya, puan-puan suruh nyapu, dia jalan. Ya. Puan-puan suruh belanja, puan-puan suruh apa saja, dia cepat melakukan. Walaupun itu berat untuk dilakukan. Tujuan dia bukan ingin mendapatkan upah. Tapi dia ingin lebih dekat kepada orang tuanya. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada di tingkatan itu. Ia diuji bukan ingin dapat ganti. Tapi ia diuji, dia redha, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa lisannya, tak apa ya Allah, engkau ambil harta yang kau berikan kepadaku, asalkan engkau redha kepadaku dan aku semakin dekat denganmu. Tidak mengapa ya Allah, engkau kurangi sehatku, sehingga kena panas atau kena hujan sedikit, sesama batuk dan lain-lain, di hatinya redha, asalkan aku semakin dekat denganmu ya Allah. Ia tidak lagi menuntut ganti, tetapi ia ingin mendekatkan diri kepadanya. Muslimin muslimah rahimakumullah. Dan itulah kabar gembira yang diceritakan dalam hadisnya Utsman bin Affan ketika didatangi oleh sahabat-sahabat yang lain untuk memberikan kabar tentang musibah yang menimpa, lalu baginda menjawab, Allah lah tempat meminta pertolongan. Artinya, musibah itu sendiri, ujian itu sendiri adalah jalan untuk mendekat kepada Allah, selain jalan mendapatkan keampunan dari Allah. Kalau yang nomor 2, mendapatkan keampunan dari Allah. Yang ketiga adalah untuk mendekat kepada Allah. Sebelahnya, orang ramai datang kepada Ibnu Taimiyah. Dan dikala itu dia sedang sakit akibat dipenjara oleh musuh-musuh sunnah. Lalu mereka bertanya, apa yang menimpamu? Sebelum Ibnu Taimiyah dimasukkan ke dalam penjara dan pengawal telah mengunci pintunya, lalu ia berkata, faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min kibarihil azab. Yang artinya, lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya daripada situ ada siksa. Surah Al-Hadid ayat yang ke-13. Copy paste cerita orang dulu berlaku pada cerita orang sekarang. Cerita zaman para nabi berulang pada ceritanya Ibnu Taimiyah. Siapakah nabi yang pernah dipenjara?
Puan-puan pasti ingat adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Jadi cerita orang sekarang ini sudah ada contoh ceritanya di para nabi. Allah mengutus 25 rasul yang namanya ada di dalam Al-Quran dan ceritanya diceritakan dalam Al-Quran. Ini menjadi standar contoh, ya. Seperti siapakah ujian yang sekarang ini? Seperti Rasul siapakah yang kita hadapi pada hari ini? Nabi Yusuf di penjara. Ibnu Taimiyah ketika di penjara dia mengatakan ayat Al-Quran batinu fi rahmah wa zahiru min qibalil azab. Dalam penjara ini di dalamnya ada rahmat, di luarnya adalah azab. Artinya menguatkan semangat. Keputusan Allah Ta'ala adalah baik. Keputusan Allah adalah kasih sayangnya. Ujian adalah rahmatnya. Maka dia selalu memandang yang dihadapi adalah rahmat Allah walaupun harus masuk penjara. Ibnu Taimiyah bukan nabi, bukan rasul, tapi ada rasul dan nabi yang pernah dipenjara, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf ketika dipenjara, apa munajatnya? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Penjara lebih aku sukai daripada aku menuruti kemauan mereka. Jadi supaya cara memahami kita adalah benar dan mampu untuk kita lakukan, bukan berarti kita minta di penjara seperti Ibnu Taimiyah, ya. Dan bukan berarti kita merasakan rahmat hanya di dalam penjara, tidak. Ya, muslimin dan muslimah. Arti dari kisahnya Ibnu Taimiyah ataupun kisah Nabi Yusuf itu sesuatu yang dihadapi, hadapilah ia sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu adalah ujian, walaupun itu adalah musibah, hadapi itu sebagai rahmatnya Allah Ta'ala, kebaikannya Allah kepada hamba yang dipilih. Selanjutnya, kedua matanya mengeluarkan air mata seraya berkata, banyak jiwa-jiwa yang meninggal lantaran penyakit yang dideritainya. Sedang para penjenguknya tidak tahu penyakit apa yang ia rasakan. Jiwa yang mengeluh deritanya kepada selain kekasihnya tidaklah berlaku adil. Muslimin muslimah titik dulu. Ya, ini kata beliau dalam bentuk nada prosa ataupun nada sajak dalam bahasa Arabnya, kemudian sudah diterjemahkan, di mana kesulitan, kesakitan yang diderita itu tidak adil ataupun tidak tepat jika mengadu bukan kepada Sang Penciptanya. Tidak selari dengan tidak sesuai jalur ataupun tidak sesuai jalannya kalau pengaduan bukan kepada Penciptanya. Contoh, ya, puan-puan menghadapi kereta yang rusak. Kemudian puan-puan bukan dibawa ke bengkel kereta, tetapi puan-puan bawa ke tukang jahit. Muslimin muslimah tentu bukan jalurnya. Kalaupun tukang jahit itu kebetulan bisa memperbaiki karena ada pengalaman, itu secara kebetulan. Mestinya harus dibawa kepada bengkel resminya. Kita ini adalah makhluknya Allah, diciptakan oleh Allah. Dengan berbagai kerenah manusia, akan dapat ditangani dan selesai melalui pemiliknya. Maka mengadunya adalah kepada Allah. Apakah tidak ikhtiar hanya mengadu kepada Allah Ta'ala saja? Jawaban saya seperti yang telah berlalu, Allah itu didahulukan, nanti bisikan-bisikan itu dirasakan dari Allah, baru kita ikhtiar. Berarti ikhtiarnya adalah perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, bukan hasil dari pemikiran kita semata-mata. Apalagi ya dari nafsu kita semata-mata. Tidak. Yang kita lakukan adalah bisikan-bisikan ilahiyah, bisikan-bisikan ketuhanan setelah kita merujuk kepada Allah, mengadu kepada Allah, Allah Ta'ala datangkan lintasan, datangkan bisikan, datangkan ilham,
Dan ilham itu yang kita lakukan sebagai jalan ikhtiar. Jadi, ujian adalah pembersihan dan penyucian daripada segala dosa dan kesalahan. Sebagaimana halnya pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Ini adalah pembersihan terhadap hati, pembersihan terhadap ajaran Islam, pembersihan terhadap jalan dari segala kotoran yang telah menempel padanya. Baik ia berupa suka pada populariti, pada sum'ah, ria yang hampir tidak pernah lepas dari seorang hamba. Titik. Telah dimaklumi bahwa sifat manusia dengan sifat keasliannya sebelum diberikan pelajaran yang benar terhadap kehidupan manusia. Manusia itu sombong, manusia itu riya, manusia itu ujub, manusia itu sum'ah. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu, tapi nafsu yang menjadikan seperti itu. Maka kadang kita itu dalam muhasabah, kita menemukan diri kita itu sangat lemah. Menemukan diri kita sangat dhaif. Tapi saat nafsu menggoda, lemahnya itu jadi bertukar sombong. Diapi-apikan oleh syaitan, nafsu sebagai kendaraannya, ketika pakai baju baru, ketika pakai perhiasan, ketika mendapatkan laba keuntungan, ketika mendapatkan kesenangan, hampir-hampir manusia lupa semula jadinya. Dalam keadaan lalai ataupun lupa, Allah Ta'ala ingatkan melalui datangnya ujian supaya ia kembali kepada dasar ataupun asalnya, bahwa manusia itu lemah tanpa pertolongan Allah. Manusia itu miskin tanpa rezeki daripada Allah. Manusia itu dhaif tanpa diberikan kekuatan oleh Allah. Bahkan manusia itu tidak akan hidup melainkan dihidupkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu na'ma'u syakara fakana khairullah, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairullah, wa laysa dzalika illa lil mu'minin. Sungguh unik, sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik. Apabila ia mendapat nikmat, ia bersyukur dan itu adalah kebaikan bagi. Apabila mendapat musibah, ia bersabar dan itu adalah kebaikan pula bagi. Semua itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ini yang awal-awal telah saya sampaikan, bahwa kita harus pandang ujian itu kebaikan-kebaikan Allah. Bahkan juga kita pandang ujian itu adalah disertai oleh rahmat Allah. Agar supaya hidup kita sebagai orang mukmin itu selalu terisi bakul pahala kita. Selalu terisi simpanan pahala kita. Pahala syukur, pahala sabar, silih berganti. Ya. Wallahu a'lam, kita punya simpanan masing-masing. Berapa besar simpanan pahala sabar dan berapa besar simpanan pahala syukur, Pan sendiri yang membayangkan. Ya. Karena ada orang itu kadang membayangkan tidak ada yang susah sedunia ini melainkan saya yang paling susah. Itu saat susah. Seakan-akan satu lorong rumah itu yang paling susah dia. Di saat dia susah. Tapi untuk sebaliknya, kenapa sulit? Di saat senang, harusnya begitu. Tidak ada yang senang satu lorong rumah ini, melainkan saya. Dan itu bukan kata kesombongan bagi orang yang beriman. Itu adalah sebagai kata ungkapan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puan-puan naik dan turun, naiknya tinggi, turunnya juga dalam. Maksudnya naik
syukurnya itu tinggi, ya, kemudian sabarnya itu juga dalam, nanti puan-puan akan jadi hamba yang bisa mencari dan menempati jalan tengah. Contohnya, latihan makhraj. Ketika menghafal dan sebelum menghafal itu saya latih makhraj terlebih dahulu para santri ataupun para pelajar. Itu ya harus fasih, betul-betul fasih. Menggunakan alat yang Allah beri dari mulut sampai ke tenggorokan ini dioptimalkan, bahkan dimaksimalkan. Tapi nanti setelah dia mulai menghafal, ya, ilmunya itu tidak dipraktekkan secara 100%, tapi mengambil pertengahan. Ya. Umpama sya, ketika latihan, ya sya-nya itu betul-betul muncul desisan dan angin yang keras. Tapi ketika sudah praktek membaca, ambil pertengahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak perlu syaitonirrajim. Sudah mulai mengambil yang pertengahan. Awalnya orang bersyukur, tak apa. Seperti orang sombong, tapi bukan sombong. Dalam satu kampung ini tidak ada orang yang senang kecuali saya. Tidak mengapa. Puan-puan. Dan itu bukan perkataan orang sombong, itu perkataan orang yang bersyukur. Dan sekali lagi, yang berkata ini hatinya ataupun nafsunya. Motor apa yang menggerakkan ia mengatakan seperti itu. Begitu juga pada saat dia susah. Pada saat dia susah, ibarat jatuh ke jurang, dia merasakan tidak ada yang paling susah dalam kampung ini kecuali hanya saya. Baiknya terletak di mana? Dan buruknya terletak di mana? Baiknya adalah di saat dia betul-betul merasa hina, maka dia akan menemukan Allah itu Tuhan yang maha mulia. Itu baik. Buruknya bagaimana? Buruknya apabila dia tidak berilmu, maka dia akan jatuh kepada putus asa, dan putus asa itu adalah dilarang. Maka kita disuruh oleh Allah untuk selalu belajar. Kemudian saling ingat mengingatkan agar supaya kita terkendali baik pada saat senang maupun kendali pada saat kita susah. Karena dua-duanya itu peluang mengisi pahala, mengisi ganjaran. Bakul pahala syukur kita akan bertambah saat kita bersyukur kepada Allah. Bakul pahala sabar akan bertambah saat kita bersabar. Bahasa Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Mengherankan, urusannya orang yang beriman itu semuanya menjadi kebaikan. Sekali lagi, semuanya menjadi kebaikan. Mari kita awali untuk selalu berpandangan baik. Yang keempat, bahwa agama Islam ini meskipun sering diberitakan bahwa Islam sudah menang dan berjaya, sebenarnya di tengah-tengah perjalanan masih penuh dengan berbagai cabaran dan tantangan. Cobaan dan konspirasi jahat yang merintang. Sehingga seorang mukmin masih bimbang menghadapi berbagai konspirasi busuk yang dilancarkan. Syaitan terkutuk dari setiap pintu, setiap jendela, dan setiap arah. Kita tidak dapat berbuat lebih daripada apa yang ditetapkan selain daripada menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Dan kita tidak mempunyai apa-apa kecuali dengan aturan Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, anni maghlubun fantasir, bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu menangkanlah aku. Seorang penyair mengatakan, biarkanlah tipu muslihat berubah. Karena tipu muslihat wujud ketika kita membiarkannya terjadi. Titik, saya jelaskan terlebih dahulu perkara yang keempat ini. Ya. Jamaah
Ifadillah ya faka yang dirahmati dan semoga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengurus diri sendiri kadang terasa ringan karena hanya diri kita. Tapi ternyata mengurus diri sendiri yang urusannya dengan nafsu tidak mudah. Arti tidak mudah di sini ketika kerenah nafsu membara, kemudian tanpa diketahui oleh orang lain dan diri yang merasakannya, jika tidak terkawal, maka yang dilakukan adalah karena menuruti hawa nafsunya. Sesiapa yang boleh mengawal dirinya, maka dia akan boleh mengawal lingkungan ataupun keadaan. Pada satu ketika itu ada hamba Allah Ta'ala datang mengadu tentang suami. Mengadu tentang suami. Ketika aduan disampaikan kepada saya, dia datang bersama dengan salah satu keluarganya. Yang saya kongsikan adalah sebelum kita perbaiki orang lain adalah perbaiki diri kita terlebih dulu. Sebelum kita ngajak baik orang lain, ajak terlebih dahulu diri kita sendiri. Sebelum kita menguatkan orang lain, kuatkan diri kita sendiri. Kamu tidak akan, saya katakan dengan tamu itu, kamu tidak akan bisa untuk memperbaiki suami, melainkan kamu harus baik terlebih dulu, kamu harus kuat terlebih dulu. Masya Allah, puan-puan, jarak 1 minggu itu dapat kabar saya. Kabar apa? Dikhabari kalau dia mengandung. Itu tandanya dia sudah baik dengan suaminya. Jadi kekuatan diawali dari diri kita, nasihat diawali dari diri kita, pelaksana ataupun yang melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan kita dengan jalan ujian. Ibarat angin, ya. Ibarat angin. Angin itu akan mencabutkan akar-akar yang lemah. Tapi angin itu akan menguatkan akar-akar yang kuat. Puan-puan, kalau akar itu kuat, diterpa oleh angin, memang goyang, tapi akan lebih kuat lagi selepasnya. Beda dengan akar yang tidak kuat, terkena angin, terbang, ataupun cabut. Tapi kalau akar itu sudah kuat, terkena angin akan semakin kuat. Iman kita kuat, ditambah pula ujian, insya Allah akan semakin kuat. Nah, kuatnya itu bukan dia, bukan kita. Merujuk kepada Nabi Nuh, kuatnya adalah saat ani maghlubun fantasyid, saat tawakal kepada Allah. Saat diri merasa tidak mampu, maka dia akan kuat karena merasakan Allah Tuhan yang Maha Kuat. Dia akan merasakan kuat karena dekat dengan Allah Tuhan yang Maha Kuat. Yang kelima, kita mampu menyingkap berbagai konspirasi jahat musuh-musuh Islam, hingga kita mengetahui bahwa konspirasi busuk mereka tidak terbatas pada suatu dimensi saja, akan tetapi datang dari semua arah dan tempat. Pembunuhan, penjara, pengusiran, pencemaran nama baik, kebohongan, tipu daya, dan sebagainya. Akan tetapi semua itu akan berakhir dengan kegagalan. Segala puja dan puji bagi Allah. Muslimin dan muslimat, puan-puan pernah tengok cerita video ataupun cerita YouTube, ya, bukan live, bukan secara langsung, tapi siaran ulang. Di saat puan-puan matanya mengantuk, ya, jalan cerita itu 1 jam 30 menit. Puan-puan baru tengok 30 menit ataupun menit yang ke-50, puan-puan mulai ngantuk. Apa yang puan-puan lakukan? Tutup, esok sambung,
ataupun terus dicepatkan untuk tengok akhir cerita bagaimana. Kalau saya, ya, matanya mengantuk terus dicepatkan, ini jalan ceritanya bagaimana akhirnya, supaya tidak terbayang-bayang dan tidak menghantui saat tidurnya. Ya, artinya contoh itu, puan-puan, hidup ini yang telah berlalu, yang telah puan-puan lalui, terasa ringan ke berat? Ya. Oke, saya wakili. Yang telah berlalu itu rasanya ringan. Ya. Kenapa ringan? Sudah dilalui. Walaupun pada saat itu rasanya berat, tapi bila sudah berlalu, ringan. Kemudian ketemu hidup hari ini, jika ada jamaah Ikhfaldillah ya Fazka yang sedang pikir beban hidupnya terasa berat, ya, rileks saja. Kalau itu sudah berlalu, akan ringan. Maka isi ruang, isi waktunya adalah bersama dengan Allah. Percaya tidak percaya pasti terjadi. Kalau sekarang ini siang ataupun tengah hari, puan-puan tidur, puan-puan nangis, puan-puan senyum, akan bertukar menjadi petang. Ya. Waktu terus berjalan. Bermakna, puan-puan, Allah tahu, ya, orang Islam dimusuhi oleh orang yang bukan Islam, itu Allah tahu. Dan Allah telah pun menyatakan dalam Al-Quran, jika Allah Ta'ala berkehendak, la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Allah boleh menjadikan semua orang ini Islam, Muslim semua. Allah boleh jadikan orang seluruh dunia ini iman semua. La'amana man fil ardi, semua beriman. Allah kuasa. Tapi Allah Ta'ala berkehendak dunia sebagai ujian. Maka pasti ada baik, ada buruk. Yang baik menjadi ujian bagi yang buruk. Yang buruk menjadi ujian bagi yang baik. Ini saya menggunakan bahasa yang sama. Yang baik menjadi ujian bagi yang buruk. Contoh, orang akan buat jahat. Ya. Kemudian ketemu orang baik. Itu rasa di hatinya adalah orang baik dianggap sebagai penghalang baginya. Begitu juga orang baik ingin untuk berbuat baik. Ketemu orang jahat, ia merasa bahwa orang jahat menjadi penghalang baginya untuk buat kebaikan. Dua-duanya merasa ada halangan. Dua-duanya merasa ada cobaan. Yang kita ambil bagaimana? Harus selalu niat buat baik. Walaupun ada halangan, ataupun walaupun terhalang sekalipun, niat tetap jalan. Ya. Jangan sebaliknya. Ya. Niatnya adalah yang tidak baik. Ya. Yang tidak baik pun ada rintangannya. Yang baik apalagi ada rintangannya. Yang dipilih pastinya adalah buat baik walaupun ada rintangan. Karena orang yang buat baik menghadapi rintangan ataupun menghadapi ujian adalah kehendak Allah Ta'ala untuk menguatkan dirinya. Kehendak Allah Ta'ala untuk membuktikan bahwa kebenaran berada di pihaknya. Yang selanjutnya, ayat Al-Quran di surah Ar-Ra'd ayat 17. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Artinya, bahasa Al-Quran ini apabila diterjemahkan, yang salah atau yang jahat itu lemah ibarat buih, pasti akan hilang. Yang baik itu kuat, seperti akar yang menancap di bumi, maka semakin lama akan semakin kuat. Nah, ini perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita, fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard. Coba puan-puan perhatikan.
Nah, ada orang jahat. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari kejahatan. Ada orang jahat meninggal. Puan-puan suka kesedih. Ya. Normalnya ada orang jahat meninggal. Itu adalah satu kebaikan. Artinya kebaikan begini. Kejahatannya akan berhenti karena kematian. Kemudian ada orang baik meninggal. Sedih. Karena kebaikannya akan terhenti. Ini yang pertama. Yang kedua, kejahatan tetap berjalan. Walaupun orang jahatnya mati. Karena dia sudah kenalkan dan dia sudah ajak orang lain. Kebaikan juga seperti itu. Kebaikannya akan jalan. Walaupun orangnya mati. Karena dia telah sampaikan kepada orang lain. Maka orangnya sudah tidak melakukan, pahalanya tetap dapat, itu namanya amal jariah. Ya. Keburukan, dosa tetap jalan, walaupun pelakunya sudah meninggal, karena dia yang memulakan. Sebenarnya bahasa Arabnya sama, amal jariah, amal yang berjalan pahalanya, atau amal yang berjalan dosanya. Amal yang berjalan pahalanya adalah kebaikan yang kita mulakan dan diteruskan. Dosa akan berjalan jika dimulakan, kemudian diteruskan oleh orang yang kita ajarkan, yang diajarkan. Maka sama-sama membuat pilihan dan mesti membuat pilihan adalah buat kebaikan dan pahala kebaikan berpanjangan. Walaupun kita sudah tidak dapat melakukan kebaikan karena umur kita sudah berakhir dengan kematian. Kemudian dalam Islam diajarkan tentang amal jariah, berawal dari ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakannya, ataupun sedekah di jalan Allah Ta'ala. Yang keenam, di antara pelajaran yang dapat diambil daripada ujian ini yaitu agar seseorang hamba sentiasa berjuang dan bangkit dari jurang kerendahan dan kehinaan, serta berjuang kembali dengan tenaga dan semangat baru, dan mengembalikan aktivitinya setelah dia keluar daripada ujian ini dengan percaya. Insya Allah. Hal ini sebagaimana firman-Nya, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana kamu menderitanya, sedangkan kamu mengharap daripada Allah apa yang tidak bisa mereka harapkan. Muslimin dan muslimah, inilah dunia. Ya. Secara umumnya sama. Orang baik, orang jahat, pagi waktu sarapan. Ya. Waktunya makan siang, ya dikasih makan oleh Allah Ta'ala. Sakit, orang baik juga ada sakit, orang jahat juga ada sakit. Bedanya apa? Orang baik ada harapan mendapatkan kesembuhan dari Allah Ta'ala sehingga dalam sakitnya dia tetap berada dalam ketenangannya. Tetapi orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang yang menderhaka, dia tidak ada harapan itu. Nah inilah yang dikatakan watarjuna minallahi ma la yarjun, mereka tidak ada harapan kepada Allah karena menyekutukan Allah, sedangkan orang yang beriman kepada Allah selalu ada harapan dari dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama dalam penjelasan yang ke-6. Kemudian yang kedua dalam menambah penjelasan dari yang ke-6. Mengembalikan aktiviti yang dia keluar ketika datangnya ujian. Saya halusin. Kembali beraktivitas, kembali bekerja, kembali beramal setelah dia selesai menghadapi ujian.
Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang putaran pahala bagi orang yang tidak dapat beramal. Kalau yang tadi, ia tidak dapat beramal tapi pahalanya tetap jalan, namanya amal jariah sebab dia sudah mati. Kalau orangnya itu belum mati, biasanya hari Rabu ikut pengajian Ihfazillah Yahfazka. Kemudian dia tidak dapat ikut pengajian Ihfazillah Yahfazka sebab sakit umpamanya. Pahala pengajian tetap didapati oleh orang yang sakit karena ketika dia mengaji, dengan catatan dia sakitnya itu tetap berharap, ya Allah berikan aku sembuh supaya aku bisa ikut pengajian hari Rabu. Walaupun dia belum dapat melakukan, walaupun dia tak dapat melakukan karena sakit, pahalanya tetap jalan. Sebelumnya dia juga seperti itu, dalam sakit tidak dapat seperti itu, tapi nanti sembuh dia niat untuk dapat mengaji lagi, maka pahala itu akan tetap berjalan. Berarti tidaklah Allah menghentikan pahala orang yang berbuat baik saat dia tidak dapat berbuat baik dan dia tetap ingin untuk buat baik. Allah Ta'ala terus bagi. Saya buatkan contoh kilang. Ya, pekerja kilang. Ada istilah cuti tanpa gaji. Puan-puan pernah dengar. Ya. Kalau cuti saja gajinya dipotong. Ya. Cuti 2 hari, kali berapa gaji harian dipotong. Tapi ada cuti bergaji. Puan-puan pilih mana? Nomor 1 ke nomor 2? Cuti tanpa gaji ataupun cuti bergaji. Sudah pasti sifat manusianya ingin yang kedua. Cuti tetap dapat gaji. Itu Allah Ta'ala berlakukan. Ya. Allah berlakukan kita cuti tak dapat ngaji karena hal yang menyebabkan kita tak dapat melakukan. Allah tetap bagi. Tidakkah kita tetap semangat pada saat itu? Semangat saat sakitnya? Semangat saat sibuknya? Tetap dia semangat. Sebab apa semangat? Ya tadi cuti bergaji. Pahala tetap jalan. Nanti setelah itu dilalui, sakitnya dilalui, ngaji lagi. Ya. Setelah sibuknya dilalui, kembali lagi mengaji. Itulah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jadi yang semestinya kita lakukan yaitu mempersembahkan segala sesuatu yang kita miliki dalam rangka menolong agama Islam. Sama ada dengan harta, jiwa, nasihat, dan ceramah. Adapun hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk hari ini, muslimin dan muslimah sekalian. Sebelum saya akhiri, awal tadi itu agak lambat. Saya sudah mempersiapkan, tapi di laptop saya sampai sekarang ini bila saya tekan, ya, tanda pangkah, ini dalam saat dia akan pangkah lagi yang mikrofonnya. Maka saya bantu dengan handphone. Yang keduanya, muslimin dan muslimah kami akan dihadiri presiden ulama, ya, bukan presiden pilihan raya. Presiden ulama ini di Indonesia bahkan peringkat dunia itu adalah Maulana Habib Lutfi. Jadi kami mempersiapkan di PTQ itu kehadiran beliau pada tarikh 28. Kemudian pagi tadi saya berkoordinasi jalan menuju ke Mahat yang belum bagus karena cuaca hujan yang telah berlalu akan diperbaiki, ya, sebab beliau akan datang dan insya Allah mohon doa dari para jemaah sekalian. Karena biasanya beliau rawuh atau beliau datang itu yang bukan ribuan saja, puluhan ribu, maka kami mempersiapkan untuk itu. Dan di minggu yang telah berlalu kami juga ada komunikasi dengan beliau dan insya Allah nanti saya share pada para jemaah. Sebentar ini nanti yang bagian cek sound ataupun sound system juga akan datang ke sini untuk melihat lokasi di PTQ sana. Sound yang harus dipasang, sound system yang dipasang di jalan, kemudian di tempat majelis itu keperluannya berapa titik. Setelah ini akan dibicarakan dengan saya dan dengan pengurusan, maka mohon doa restu dari para jemaah sekalian. Hal yang tidak terancang pada awalnya
tetapi Allah menghendaki semoga bersamaan dengan pertolongan Allah Ta'ala yang sedang kami hadapi, dan tentunya juga nanti saya share dengan para jemaah, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kita akhiri majelis pagi ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wa syan barakan. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una qawla fayattabi'una ahsana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya minta maaf di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.